Assalamualaikum. Oke, teman-teman, aku habis sholat, sekalian jagain warung, sekalian aku bikin video. Oke, teman-teman, ini kenapa HP-nya selalu tidak fokus? Oke, teman-teman, jadi aku mau cerita-cerita nih. Dari tanggal 1 Desember ini aku sambil jaga warung, takutnya ada yang beli, jadi aku nggak fokus. Jadi dari tanggal 1 Desember sampai hari ini aku ngerekam video ini tanggal 16 ya. Aku itu lagi menjaga pola makan. Bisa dibilang diet apa enggak ya? Belum tepat sih, karena kadang aku telat-telat ini juga sih, telat makan di saat jadwal yang pas. Jadi aku itu bilangnya mengatur pola makan. Biasanya setiap kali galuh makan gak habis, cemilan gak habis, nasi gak habis, selalu aku yang makan. Kali ini aku stop dulu untuk memakan sisa-sisa makan galuh ataupun siapapun itu. Misalkan bapaknya galuh gak habis maamnya, biasanya aku habisin, sekarang aku enggak. Jadi pola makan ini aku meniru dari dietnya Kak Tia Ariestia. Iya. Nah, kenapa aku ikut-ikutan Kak Tia Ariestia? Karena bukannya sok-sokan belagu, sok-sokan diet, ikut-ikut orang, enggak kayak gitu. Kenapa? Karena aku itu susah mencari ukuran celana yang pas. Tahu nggak ukuran celana aku berapa sekarang? 3536. Dan berat aku sekarang itu per tanggal 4 Desember itu 67,5. Bayangin, 67,5 dengan ukuran celana 35 itu susah sekali carinya. Jadi itu motivasi utama kenapa aku ikut pola dietnya, pola makannya Kak Tia Ariestia. Terus kenapa nggak hari pertama atau tanggal 1 aku tahu berat badannya? Karena pertama aku nggak tahu berat badannya itu, nggak punya timbangan, jadi aku belum punya timbangan. Jadi di tanggal 1 itu aku ikut-ikutan Kak Tia aja. Pola makannya diatur per jam berapa. Terus per tanggal 1 itu aku belum tahu berat badannya. Per tanggal 4 aku baru tahu berat badannya setelah aku beli timbangan. Dan berat aku 67,5 itu per tanggal 4. Setelah itu Kak Tia kan kalau diet kan makan 5 kali sehari dan jalan kaki per hari itu 45 menit. Aku nggak melakukan itu. Aku per tanggal 1 sampai tanggal 4 itu tidak jalan kaki. Jadi aku cuma mengikuti pola makan Kak Tia aja. Aku biasa makan sarapan jam 6 karena galuh biasanya sekolah makan jam 6 dan aku ikut makan. Jadi aku makan pertama itu makan nasi. Di diet pertama itu aku makannya telur arak-arik dikasih kecap sesuai dengan instruksi Kak Tia. Dia sering maemnya itu telur pakai kecap, aku ikutin itu. Dan makan kedua yaitu jam 9 pagi itu nyemil ya, nggak makan besar, nyemil. Aku nyemil telur rebus 2 tapi nggak pakai kuning. Makan ketiga jam 12 siang aku makan, itu hari pertama ya, aku makan telur arak-arik lagi tapi dibikin berair. Itu diet hari pertama itu aku bener-bener gak ada persiapan, cuma ikut-ikutan Kak Tia. Bisa nggak lo aku diet menjaga pola makan Kak Tia itu loh.
inti utamanya, bisa nggak ya aku ikut pola makan Kak Tia minimal 1 minggu aja kayak gitu. Nah, ceritanya di hari pertama itu rasanya itu seperti orang puasa, lemes banget, lemes kayak orang puasa. Terus aku lanjut ini dulu ya, makannya dulu ya. Jadi setelah jam 12 aku makan jam 3 nyemil, aku nyemil pepaya. Aku nyemil pepaya 3 iris pepaya. Oke, lanjut ya. Tadi ada yang beli. Jadi setelah jam 3 itu aku jam 6 makan telur lagi. Telurnya dibikin orak-arik tapi dikasih air, dan itu lebih segar rasanya. Kenapa? Hari pertama itu pas tanggal 1 Desember itu rasanya lemes karena aku kekurangan gula. Aku menyadarinya itu setelah di hari kedua atau ketiga. Biasanya setiap pagi, kan nggak setiap pagi juga sih, aku minum es teh, minum pop es, minum air anget, teh gitu. Hari pertama itu aku bener-bener nggak minum gula sama sekali. Itu yang membuat aku lemes seperti orang puasa. Lemes juga deh seperti orang sakit, nggak ada tenaga kayak gitu. Oke, setelah itu pipis terus di hari pertama aku menjaga pola makan. Pipis seperti orang hamil, pipisnya itu banyak dan sering, 10 menit sekali. Jadi lebih dari 10 deh pokoknya aku pipis itu, pokoknya 10 menit sekali aku pipis, 10 menit sekali aku pipis. Oke, hari pertama aku bisa melewatinya ya. Hari kedua itu masih pipis, dan sama seperti hari pertama, pipisnya sering dan banyak tapi tidak begitu lemas. Di hari kedua aku ada persiapan, yaitu aku menunya di ayam bakar. Jadi aku beli ayam bakar itu 1/2 kilo untuk beberapa hari. Kalau di Kak Tia kan ditimbang, aku nggak punya timbangan, jadi aku perkirakan saja. Misalkan seperempat itu 250 gram, menu satu kali makan itu 50 gram, jadi aku bagi 5 aja. Jadi untuk seperempat gram itu 5 kali makan gitu, karena aku nggak ada timbangan. Terus menu bakar, oh iya, kendalanya lagi aku nggak punya teflon anti lengket, jadi aku pakainya teflon biasa yang buat cilung. Mana ya? Ada deh pokoknya teflon yang biasa buat aku cilung, sama teflon yang merek Supra itu sudah nggak anti lengket karena udah digosok-gosok nyucinya, jadi nggak anti lengket. Terus yang bikin aku males, kendala bukan males, kendala itu ya seperti rintangan gitu loh, seperti godaan biar nggak diet. Itu salah satunya di teflon, karena teflonnya susah untuk buat masak, nggak lengket, jadi rasanya males gitu untuk masak gitu. Padahal kan jam-jamnya sudah diatur, jam 6, 9, 12, 3 dan jam 6 sore, jadi 5 kali sehari makan. Nah, di hari kedua aku mulai ada persiapan. Pagi itu aku udah makan ayam bakar apa belum ya? Masih telur deh di hari kedua. Soalnya siangnya aku baru beli itu daging ayam, dadanya aja bagian atas, filetan. Terus sedikit lupa ya teman-teman, sudah lama soalnya. Itu masih di hari kedua ya. Jadi di hari kedua itu aku masih pipis terus, tapi sudah nggak lemes seperti hari pertama, lemesnya berkurang. Terus di hari kedua di jam 9 itu aku makan buah naga 1 biji penuh aku makan. Jadi aku makan sendirian tanpa di blender, cuma pakai sendok dimakan gitu. Setelah itu aku makan lagi di jam 12 itu ayam bakar. Ayam bakarnya pakai kecap dan bawang putih aja, dan itu masih berantakan banget penyiapannya, rasanya juga nggak tahu kayak gimana, yang penting aku makan kenyang gitu aja. Oke teman-teman, lanjut ya. Tadi ada yang beli, aku sambil jagain warung. Jadi lanjut di hari kedua di jam 9 ya,
Jam 9 aku makan buah naga, habis 1 biji. Oh, hari pertama itu rasanya bener-bener kayak orang puasa, hari kedua agak mendingan. Terus jam 12 di hari kedua aku makan pakai lauk ayam bakar dan tempe. Di jam 3-nya aku makan buah naga lagi, 1 biji, 1 kilo itu kan isinya 2, aku makan tuh pagi dan sore. Terus jam 6 aku makan ayam bakar lagi. Oke. Berjalan mulus di hari kedua. Hari ketiga, ini aku cerita dulu ya. Rasanya diet di hari pertama 2, 3, dan 4 itu menurut aku yang bener-bener krusial banget. Di hari ketiga itu aku masih dengan menu ayam bakar. Untuk cemilannya jeruk. Jam 6 ayam bakar, jam 12 ayam bakar, jam 6 sore ayam bakar, cemilan jam 9 jeruk, jam 3-nya juga jeruk 1 biji. Terus di hari ketiga aku masih pipis, tapi dengan waktu yang agak lama. Biasanya 10 menit sekali, ini bisa setengah jam sekali. Tapi pipisnya sedikit, nggak seperti hari pertama dan kedua, pipisnya kan banyak ya. Terus bener-bener kebelet banget, tapi di hari ketiga aku pipisnya sedikit dan rentang waktunya agak lama. Nah, hari keempat timbangannya aku beli di online, datang aku nimbang lah di hari keempat dengan berat 67,5. Sampai aku turun lagi, naik lagi, turun lagi, mbak salah gitu ya, ini berat badan aku segini. Terus di hari keempat itu aku nimbang dan aku memperbaiki pola makanku dengan, kalau Kak Tia kan ini ya jalan 45 menit per hari. Aku bukannya so sibuk, gak ada waktu untuk jalan 45 menit per hari. Kenapa? Aku tuh bangun tuh pagi 3:30. Aku tuh sudah bangun. Kalau bangun jam 4, 4:30 tuh aku kesiangan loh teman-teman. Aku bangun tidur 3:30. Aku kalau untuk jalan 45 menit itu, misalkan subuh, di sini tuh di pedesaan, takut kalau harus ke jalan raya jam 4 subuh tuh takut, karena nggak kayak di kota rame. Di sini tuh bener-bener sepi, pohonnya masih gede-gede, jadi aku nggak berani untuk jalan kaki di jam tersebut. Jadi di hari keempat itu malamnya, kata Bapak Galuh, senam aja gitu. Ya udah aku coba deh cari senam di YouTube dan dapatlah link senam. Nanti aku kasih ya link senam aku. Aku senam malam-malam juga nggak senam serius, senam bercanda sama Galuh, bercanda gitu, tapi lumayan ngos-ngosan. Aku pikir-pikir lagi ya, mungkin pengganti jalan kaki aku senam aja kali ya. Makanya di hari kelima sampai hari ini aku senam di pagi hari jam 4 subuh sampai 4:30. Kalau enggak ya habis subuh, sholat subuh lah, selesai setengah jam kurang lebih aku senam. Itu menurut aku karena pengganti aku nggak bisa jalan kaki perharinya 45 menit. Oke, lanjut ya. Kenapa aku nggak bisa jalan kaki per 45 menit per hari, apa gak? Ya, ada sana gak? Oke, lanjut. Tadi ada yang tumbas. Jadi kenapa aku nggak bisa jalan kaki? Bukannya nggak bisa sih, mungkin nggak ada niat. Terus juga waktunya nggak ada. Niat aku mungkin lebih ke senam. Jadi aku kalau setiap pagi kan jam 7 itu nganterin Galuh sekolah. Dari anterin Galuh sekolah terus ke pasar belanja. Nah, tadinya aku kepikiran aku jalan kakinya pas belanja di pasar aja. Jadi aku parkir motor di tempat parkiran depan pasar. Nanti aku jalan kaki tuh setiap toko-toko langganan aku. Lumayan lah, dari depan ke belakang kan agak jauh, mungkin kalau ditotalin bisa gitu 45 menit. Tapi dipikir-pikir lagi, kadang kan Galuh pulangnya nggak tentu, tahu-tahu bu guru WA, anak-anak pulang jam sekian, aku lagi jalan kaki kan
susah, nanti aku telat jemput Galuh. Jadi aku kepikiran kayak gitu. Untuk jalan kaki pas belanja aku urungkan, aku nggak jadi kayak gitu. Jadi aku dari tanggal 5 sampai tanggal 16 aku senam setiap jam 4 pagi. Lalu berat badan aku turun nggak ya? Dari kurun waktu tanggal 1 sampai tanggal 16 hari ini. Bisa dibilang menjaga pola makan aku ini bisa dibilang gagal mungkin ya. Kenapa? Karena yang pertama, aku nggak mengikuti saran dari Kak Tia, jalan 45 menit. Terus kadang makannya harusnya jam 9, aku makan setengah 10. Terus kadang harusnya jam 9, aku makan jam 9 kurang 10. Kenapa begitu? Karena aku makan sama Galuh, jadi aku kadang sama nyuapin Galuh, jadi itu loh yang bikin aku lama. Jadi kadang aku makan jam 6 pagi, persiapannya itu lama, ini itu sambil nyuapin, jadi selesai makan itu bisa nyampe 15 menit gitu, nggak cepet 5 menit kayak Kak Tia, aku bisa sampai 15 menit. Jadi aku persiapan makannya 10 menit sebelum waktunya. Itu mungkin yang membuat kurang sempurnanya pola makan aku. Terus turun nggak ya berat badan aku dari tanggal 1 sampai tanggal 16? Turun. Mau tahu berapa turunnya? Turunnya itu hari keempat kan aku timbang ya 67,5. Hari ke-7 aku timbang lagi 69,90. Jadi aku turun 600 gram di hari ke-7 itu. Seneng gak? Seneng dong, walaupun turunnya setengah kilo lebih gitu. Itu menurut aku suatu keberhasilan, walaupun bisa dibilang gagal karena gak bisa ngikutin sempurna ala Kak Tia, tapi menurut aku itu sebuah pencapaian yang besar karena bisa turun setengah kilo. Nah di hari ke-12 aku timbang lagi tuh, di hari ke-12 pas tanggal 12, kan aku mulainya tanggal 1 ya. Turun gak? Turun lagi, itu 66,30 di hari ke-12. Seneng gak? Seneng banget, bisa turun dari 67,5 sampai ke 66,30, sekilo lebih ya, hitung-hitung coba, sekilo lebih. Oke, jadi di hari ke-12 aku timbang itu 66,30. Jadi selama 16 hari ini aku turun 1,2 kilo. Wow, ternyata aku bisa bisa gitu loh. Ternyata aku bisa gitu loh melakukan ini, walaupun dengan rasa males, walaupun dengan kalau anak lagi makan ayam goreng, mie ayam itu kepengen banget rasanya mie instan. Terus godaannya tuh banyak banget, apalagi lingkungannya aku jual sosis bakar, jual cilung, pop es. Biasanya aku minum pop es, nggak minum pop es. Biasanya aku makan sosis bakar, nggak makan. Sekarang aku mencoba menahan diri dengan kerakusan aku makan untuk supaya berat badan aku sedikit turun ya, minimal 60 atau 55 mah waktu aku gadis ya 60 lah, 59 deh. Oh iya, lingkungan juga harus mensupport. Aku bilang sama Galuh dan Bapak kalau aku sedang menjaga pola makanku. Jadi kalau mereka lagi makan yang enak-enak jangan di depan aku bilang, atau aku yang pergi gitu loh. Aku nggak mau di depan mereka, nanti aku pengen pengen rasanya tuh ikut makan kayak gitu. Oke, setelah itu di hari ke-16 aku sempat timbang lagi loh. Setelah hari ke-12 aku timbang, penasaran banget
ke hari ke-14, hari ke-15, sampai sekarang ke hari 16. Aku penasaran, aku nimbang di apotek di Karanganyar, aku nimbang ternyata sama, berat aku 66,30. Teman-teman, lanjut di sini ya, aku pindah tempat. Jadi ini hari ke-16 aku targetnya sebulan dulu, mencoba sebulan. Kalau sudah berhasil sebulan, 2 bulan. Kalau berhasil 2 bulan sampai lebaran. Dan tantangan aku lebih besar, yaitu aku ada rencana pulang ke Cirebon, nengokin mbah aku, dan makanan Cirebon itu enak banget. Aku ada rencana pulang ke Cirebon, itu lebih tantangannya lebih besar lagi, karena apakah aku bisa menjaga pola makanku yang sudah aku jalankan di sini, apakah aku bisa menjaga senam aku yang sudah dilakukan setiap jam 4 pagi. Jadi ya mudah-mudahan berjalan lancar ya teman-teman, sampai tanggal 31 Desember nanti. Kalau sudah berhasil, aku lanjut di bulan kedua. Oke teman-teman, segitu dulu deh sharing dari aku. Nanti kalau ada perkembangan selanjutnya, aku sharing lagi di video kedua aku. Oke. Oh iya, aku ada yang lupa. Jadi selama 16 hari ini biasanya aku kalau naik motor, setiap kali kepanasan, setiap kali tarik matahari yang bener-bener panas atau kurang tidur, artinya kalau mau tidur siang tahu-tahu nggak jadi tidur kan biasanya pusing, kena panas pusing, kepala pusing-pusingnya tuh bener-bener pusingnya tuh bener-bener pusing sampai kayak muntah kalau nggak minum Oskadon. Jadi selama 16 hari ini aku stop Oskadon, nggak minum sama sekali. Aku nggak ngerasa pusing, aku nggak ngerasa kepanasan kepala pusing, aku nggak ngerasa tidur siang nggak jadi terus jadi kepala pusing, nggak ngerasa sama sekali. Aku jualan, aku kadang ngantuk capean mau tidur siang nggak bisa karena ada yang tumbas. Jadi yaitu positifnya, aku mengurangi kecanduan aku di obat Oskadon dan badan aku menjadi lebih enteng. Oke teman-teman, jadi apalagi ya, banyak sih yang mau aku sampaikan tapi kadang aku lupa ya. Oh iya, jadi kadang aku kalau lagi males untuk menjaga pola makan aku, kadang Galuh ngingetin, mama kan lagi diet, kayak gitu kata Galuh. Terus hari-hari yang benar melelahkan itu hari 12-13 kemarin deh, aku bener-bener rasanya aduh aku nggak mau diet lagi, aku males, udah capek mau makan enak, aku makan bakso, makan ini, jadi ya bener-bener wow banget deh. Jadi yang aku ikutin dari pola makannya Kak Tia itu, aku benar-benar mengurangi 1 gula, 2 santan, 3 minyak, 4 tepung itu benar-benar aku nggak mau sama sekali. Kalau gula mungkin masih, kenapa? Karena kecap yang aku pakai itu masih mengandung gula. Terus kenapa diet aku ini bisa dibilang kurang berhasil, karena kecap yang aku makan itu ya masih bukan kecap diet, merek Tropicana Slim. Aku pakai yang kecap sedap, pakai kecap Bango, kecap daerah. Kecap daerah tuh kecap sini deh pokoknya, bukan yang terkenal di TV kayak gitu. Jadi setelah aku lihat komposisinya masih mengandung gula yang cukup banyak, jadi itu masih mengganggu pola makan aku. Dan kenapa turunnya berat badan aku sedikit, cuma 1,2 kilo, nggak kayak teman-teman yang lain yang aku lihat di YouTube turunnya 1 kilo 2 minggu itu bisa nyampe 8 kilo 9 kilo, tapi aku cuma 1,2 kilo. Jadi itu yang menurut aku kenapa bisa sedikit turunnya, karena ya aku tidak mengikuti benar-benar 100% diet ala Kak Tia, nggak ngurangin gula 100%,
makannya kadang cheating, terus telat makan, nggak pada jamnya, terus kadang makannya timbangannya kurang atau lebih. Aku kan nggak pakai timbangan, tapi aku tetap bismillah konsisten untuk melanjutkan dan melakukan pola MAM ini, diatur jam waktunya supaya badan aku lebih enteng dan lebih bisa menerima kalau tidak semua makanan itu harus dimakan. Ada yang perlu dimakan dan ada yang tidak dimakan. Terus menurut aku itu ini sisi baiknya itu ya, apa ya, kayak bukan diet gitu, kayak cuma mengatur pola makan aja. Biasanya kita makan nggak ada tahu waktu deh, pokoknya apa aja dimakan, ada cemilan di meja kita makan, ada cemilan di warung, apalagi nih aku ini warung loh teman-teman. Jadi kalau untuk menahan makan godaan itu banyak sekali, aduh rasanya tuh kadang biasanya aku pulang jemput galau aus, ambil di showcase minum. Jadi menurut aku ini pola makan yang aku jalankan sekarang ini mengatur jadwal makan supaya aku tidak terlalu banyak makan, dan aku cari celananya tidak terlalu susah lagi. Setidaknya jangan gede-gede banget, 35 kilo 35 size. Jadi ya setidaknya dengan berat badan 67,5 ini bisa berkurang lah 5 atau 6 kilo. Bismillah ya. Oke teman-teman, segitu dulu ya sharing dari aku. Ini aku bisa bikin video karena lagi sepi, ini tidak ada yang beli karena teman-teman di pengajian juga sudah mulai pada pulang, jadi aku bisa bikin video. Oke, ditunggu ya video selanjutnya. Jangan lupa ya like, komen video di Saung Galuh. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.